Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dakwah Kalteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa lagi bersama saya di sini, Kang Hari, dan bersama gurunda kita, Dr. Arim Nasim. Alhamdulillah bisa memperjumpai kita di sini dan insya Allah kita akan menggali ilmu dari beliau. Kita sapa dulu nih beliau nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah beliau datang jauh-jauh nih dari Bandung, dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk berdialog dengan beliau. Dan karena beliau pakar dalam bidang ekonomi, kita bahas atau berbincang-bincang sedikit nih tentang masalah ekonomi. Boleh Ustaz? Oh ya, silakan. Jadi kabar terbaru ya, Ustaz, ketika kita searching di Google itu informasinya per kepala itu bangsa Indonesia menanggung hutang negara itu sebesar 27 juta gitu. Ini kan sesuatu yang wow sekali. Nah, kira-kira yang menjadi akar penyebabnya atau masalahnya itu di mana? Kok bisa kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba punya utang gitu? Ya, kalau kita melihat fenomena hari ini ya di negeri kita, di mana utang semakin menggunung gitu kan. Sebenarnya akar masalahnya itu adalah karena negeri kita itu tidak diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak diatur dengan syariat Islam. Di bidang politik kita diatur dengan demokrasi, dan di bidang ekonomi kita diatur dengan sistem ekonomi kapitalis. Maka dengan dua aturan yang buatan manusia tadi, sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, akhirnya kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis memang ya pengelolaan sumber daya alam itu diserahkan ke swasta dengan liberalisasi dan swastanisasi. Sementara negara untuk membangun sumbernya itu dua, pertama dari utang dan yang kedua dari pajak. Nah, ini yang saya kira menyebabkan utang kita semakin bertambah, rakyat kemudian dibebani dengan berbagai pengutang. Nah, karena itu kalau kita lihat ya kenapa utang terus bertambah, yaitu tadi gitu kan. APBN kita sangat mengandalkan dari utang dan pajak. Kalau kita lihat baca ya dalam sejarah atau proses penyusunan APBN ya, tahun 98 sebelum terjadi semakin masifnya kapitalisasi, sumber APBN itu masih imbang antara pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam dengan dari pajak itu, dan terus utang itu masih 50-50, 50%, 50%. Tapi ketika semakin negara ini mengeluarkan kebijakan yang kapitalistik, liberalisasi, sekarang dengan undang-undang Omnibus Law itu kan semua kekayaan alam diserahkan kepada swasta, kapitalis asing maupun asing, akhirnya apa? Negara ya untuk menjalankan kegiatannya itu ya ngutang gitu kan. Nah, itu yang saya kira akar masalahnya. Padahal kalau kita lihat, kalau menggunakan syariat Islam, kita tidak butuh utang, bahkan tidak butuh pajak. Dari satu sumber ada yang pernah saya baca atau kita dapatkan, dari tambang aja, misalnya tambang nikel ya, tahun lalu itu ada informasi Cina itu mendapat keuntungan sampai 500 triliun dari tambang nikel, itu dari baru satu tambang ya. Dan itu didapatkan dari Indonesia, diserahkan pengelolanya kepada Cina. Belum juga batu bara itu pernah naik gitu kan harganya, itu 3 bulan aja itu para pengusaha itu untung sampai 400 triliun. Nah, ini semua diserahkan ke swasta, sementara negara itu kemudian mengambil apa? Mengambil utang dan pajak dari masyarakat untuk membiayainya. Jadi akar masalahnya karena kita menerapkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, sehingga apa? Sumber daya alam yang harusnya menjadi tumpuan APBN itu akhirnya dinikmati oleh para kapitalis, dieksploitasi oleh mereka, sementara rakyat itu harus dipalaki dengan pajak, dan karena pajak kurang ditambahlah utang yang
tiap tahun terus bertambah. Itu saya lihat ya. Iya. Luar biasa sekali ya kita mengetahui akar masalahnya. Karena ketika dibaca itu kan waktu reformasi itu 98 utang per kepala Republik Indonesia di Indonesia itu sekitar 2 juta. Iya. Malah sekarang ini semakin tahun malah 27 juta, angka yang sangat wow seperti Iya, itu. betul. Beliau tadi sudah menjelaskan tentang akar masalahnya. Kalau akar masalahnya ini tidak mendapatkan solusi, tentunya generasi muda tambah tahun tambah lagi hutangnya Utangnya tinggi. terus bertambah itu kan. Nah, kira-kira ini solusinya apa ini? Ya, menurut saya kan tadi ya, pertama ini kan problem pemahaman. Kenapa mereka yang kemudian mengambil kebijakan itu utang, ya kan, menambah utang, menambah pajak? Karena yang di otaknya ya mengurus negara itu dengan sistem kapitalis. Dan sistem kapitalis memang seperti itu, yang sesuatu yang wajar. Nah, karena itu kalau kita ingin menghentikan, ya kan, maka berarti harus ada perubahan pola pikir, perubahan pemahaman. Ya, nah inilah peran pemuda yang nanti ke depan kemudian akan menjadi pemimpin bangsa ini. Maka ketika dia menjadi pemimpin, dia harus kemudian mencampakkan, mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam, di mana yang menjadi tumpuan APBN itu bukan pajak dan utang, tumpuan pendapatan negara itu dari pengelolaan sumber daya alam yang saya kira itu sangat mencukupi. Abraham Samad itu pernah mengatakan kalau tambang itu dikelola oleh negara, rakyat itu akan mendapatkan jatah 20 juta per bulan. Itu kan tidak utang, itu kan tidak juga pajak, tapi sudah rakyat akan mendapat subsidi kalau sumber daya alam itu dikelola sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk mencapai ke arah sana kan tidak simsalabim kan, harus ada proses perubahan pemahaman ya kan. Disinilah perlunya dakwah, perlunya melakukan kajian agar para pemuda itu, para pelajar itu kan, mahasiswa atau juga pelajar itu memahami bahwa hari ini ada yang salah terkait dengan sistem yang diterapkan, yaitu sistem ekonomi kapitalis dalam konteks ekonomi, sistem politik demokrasi dalam konteks politik. Ini yang harus kemudian sejak awal dipahami dan harus ada upaya untuk melakukan penggantian, mengganti sistem ekonomi kapitalis, mengganti sistem politik demokrasi dengan sistem Islam kafah. Inilah perlunya pemuda ya, baik dia sebagai nanti jadi pemimpin maupun nanti juga sebagai rakyat yang dipimpin, harus melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan Islam secara kafah, campakkan sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, tegakkan sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam secara kafah bisa tegak kalau Islam diterapkan secara kafah dalam bingkai daulah khilafah. Karena itu agenda utama dan prioritas bagi pemuda adalah berjuang untuk mewujudkan Islam kafah. Itu barangkali. Luar biasa sekali. Nah, inilah ketika kita berbicara kepada pakarnya langsung. Sesuatu problem yang bahkan 25 tahun itu semakin membengkak, semakin berat dipikirkan oleh bahkan para menteri, tidak selesai-selesai. Dalam waktu 5 menit dibicarakan oleh beliau, masalahnya sudah clear gitu. Bagaimana cara menyelesaikan hutang yang per kepala 27 juta bangsa Indonesia itu ternyata dalam 2 bulan kalau mengelola sumber daya alam secara Islam, terutama dari batu bara misalnya, satu sumber daya alam 2 bulan lunas, malah untung seperti itu. Masya Allah sekali. Jadi tadi semangat dari beliau terus menerus bagi generasi muda untuk jangan lelah untuk terus berdakwah. Dan dakwahnya apa itu Ustaz? Supaya lebih mengenai itu, dakwahnya adalah Islam kafah. Islam kafah. Sehingga motivasi untuk teman-teman sekalian, terutama para pemuda, untuk terus-menerus mendakwahkan Islam kafah sehingga kita rindu akan tegaknya syariah dan khilafah. Terima kasih sekali kepada gurunda kita, Dr. Arin Nasim. Mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, Amin. dimudahkan segala rezekinya, dan kemudian karena begitu padatnya aktivitas beliau, bahkan kita mendapatkan beberapa menitnya saja sudah sangat-sangat berharga sekali. Mudah-mudahan kita doakan pahala yang berlimpah bagi beliau. Amin.
Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.